Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raisa Sarkina dengan NIM 060413823288. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview film teater yang telah saya tonton yang berjudul tentang Sultan Mahmud Badarudin II, Harimau yang Tak Dapat Dijinakkan. Nah, tugas video ini saya peruntukkan untuk tugas ujian tengah semester mata kuliah Sejarah dan Tradisi Lisan. Dosen pengampunya itu Bapak Dr. Dedi Irwanto MA dan Bapak Taufikur Rahman MHum. Nah, pada kali ini saya akan mereview film tersebut atau saya akan memberikan perspektif saya sebagai mahasiswa sejarah. Nah, namun pada kesempatan kali ini saya akan melihat teks yang dimana saya menulis dari pikiran saya mengenai film tersebut. Baik. Nah, Sultan Mahmud Badarudin II merupakan pemimpin Kesultanan Palembang Darussalam yang dikenal gigih dalam melawan kolonial Belanda pada awal abad ke-19. Dalam teater ini, gelar harimau yang disematkan pada tema tidak hanya menjadi simbol keberanian, namun juga resistensi terhadap hegemoni kolonial. Nah, sebagai mahasiswa sejarah, saya mengapresiasi bagaimana pementasan ini menyoroti peristiwa penting seperti Inggris datang ke Palembang yang membuat amarahnya Belanda itu bergejolak, ya kan? Dalam teater ini juga bukan hanya sekedar menghibur, tetapi juga menantang secara intelektual. Dari pementasan ini kita dapat mengetahui situasi yang berada di Kesultanan Palembang Darussalam. Orang-orang meninggalkan keluarga, ada yang berbulan-bulan dan juga bertahun-tahun yang tidak dapat ketemu keluarga demi untuk mengusir para penjajah yaitu kolonial Belanda dan juga Inggris pada saat itu. Dari teater ini kita dapat refleksi mendalam terhadap salah satu tokoh penting dalam sejarah Palembang Darussalam, yaitu Sultan Mahmud Badarudin II, yang bukan hanya sebagai penguasa tetapi juga sebagai simbol perlawanan harga diri dan identitas bangsa. Nah, teater ini kuat secara historis dan emosional, yang dimana judulnya Harimau yang Tak Dapat Dijinakkan, yang menjadi metafora yang tepat bagi kepribadian Sultan Mahmud Badarudin II, penguasa yang tegas, berwibawa, dan menolak untuk menunduk kepada kolonial Belanda. Dari sudut pandang sejarah, penokohan ini sesuai dengan sumber sezaman yang menggambarkan perlawanan Sultan sebagai wujud nasionalisme awal di Nusantara. Adapun kritik saya terhadap teater ini, yaitu dalam teater ini tidak dijelaskan secara detail dan kebanyakan itu di luar konteks, ya kan, banyak yang menghibur namun sejarahnya di mana, ya kan. Tetapi ini dramatik, terasa terlalu teatrikal pada penggambaran akhir kehidupan Sultan di masa pengasingan, ya kan. Pengasingan saya memahami bahwa teater itu memiliki kebebasan artistik selama tidak menggabungkan esensi perjuangan tokoh. Dan justru inilah tantangan bagi calon sejarawan muda untuk bagaimana sih menyeimbangkan antara akurasi sejarah dan juga kekuatan narasi artistik, ya kan. Nah, mungkin itu saja review dan juga kritik dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan juga kekurangan kata. Saya mohon ampun dan saya ucapkan terima kasih yang telah menyaksikan video ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jas merah jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Sampai jumpa. 1 hour later, 2 hours later, 3 hours later, 6 hours later, tomorrow, the next day.
ada Umiji serta Senan. Mak Niki, benteng kita yang ada di Pulau Bawang itu sudah siap yang mulia. Bagus. Kalau begitu, besok akan pulau orang. Pulau nanti. Yang mulia. Cuma ada situ lagi kawan itu paling penting. Pulau ini orang masih buat Inggris. Orang masuk yang berterus. Uji dia. Inggris tak jalan Belanda. Kalau Inggris pada menguasai betul, dia juga nak usir Belanda dari logis without itu. Boleh tak kalah? Boleh tak kalah kalau Inggris cewek yang ngusir Belanda dari logis without itu. Boleh juga tak kalah. Kalau masih ada bangsa Eropa yang turun campur di kira urusan negeri Balkan dan salam. Oh bangsa Eropa itu sampai sama-sama menjajah. Ini kabar pentingnya. Sampai-sampai telah rumah ini. Ayo, suruhlah masuk. Belum percaya, kau masih belum percaya. Mari ikut kami di Israel agar dapat mendengar aku dari hati. Kata, saya akan duduk di tempat. Silakan.
banyak orang. Sekalian rakyat Balang yang garang menghadap baginda Durja yang terang. Berkatalah pula Kodes Makan, perangnya kita terlalu vulgar. Sultan Ratu sangat pendekar, akhirnya kita jadi pelukar. Dijawab Menteng, penghulu Holanda. Perangnya kita sangatlah beda. Orang Palembang seperti Garuda, katanya di sini rupanya dia